Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Nama saya Yusuf dan ada Esi Apriani serta Dina Damayanti. Di sini kami akan membahas mengenai ciri, sifat, jenis, penelitian, dan kegunaan folklore bagi kehidupan manusia. Yang pertama, ciri-ciri folklore, yaitu penyebaran dan pewarisannya biasanya dilakukan secara lisan, yaitu melalui tutur kata dari mulut ke mulut dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Selanjutnya, bersifat tradisional, yaitu disebarkan dalam bentuk relatif tetap atau dalam bentuk standar. Berkembang dalam versi yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan penyebarannya secara lisan, sehingga folklore mudah mengalami perubahan, akan tetapi bentuk dasarnya tetap bertahan. Bersifat anonim, artinya pembuatnya sudah tidak diketahui lagi orangnya. Biasanya mempunyai bentuk berpola. Kata-kata pembukanya misalnya menurut sahibil hikayat atau menurut yang empunya cerita. Atau dalam bahasa Jawa misalnya dimulai dengan kalimat anuju sawijing dina, pada suatu hari. Mempunyai manfaat dalam kehidupan kolektif. Cerita rakyat misalnya berguna sebagai alat pendidikan, pelipur lara, protes sosial, dan cerminan keinginan terpendam. Selanjutnya, bersifat pralogis, yaitu mempunyai logika sendiri yang tidak sesuai dengan logika umum. Ciri ini terutama berlaku bagi folklore, lisan, dan sebagian lisan. Menjadi milik bersama atau kolektif dari masyarakat tertentu. Yang terakhir, pada umumnya bersifat lugu atau polos, sehingga seringkali kelihatannya kasar atau terlalu sopan. Hal ini disebabkan banyak folklore merupakan proyeksi atau cerminan emosi manusia yang jujur. Selanjutnya, jenis folklore. Yang pertama, folklore lisan. Merupakan folklore yang bentuknya murni lisan, yaitu diciptakan, disebarluaskan, dan diwariskan secara lisan. Folklore jenis ini terlihat pada yang pertama, bahasa rakyat, ungkapan tradisional, pertanyaan tradisional atau teka-teki, puisi rakyat, cerita prosa rakyat, dan nyanyian rakyat. Yang kedua, folklore sebagian lisan. Merupakan folklore yang bentuknya merupakan campuran unsur lisan dan bukan lisan. Folklore ini dikenal dengan sebagai fakta sosial yang termasuk dalam folklore sebagian lisan, yaitu yang pertama, permainan rakyat. Yang kedua, teater rakyat, ada tari rakyat, pesta rakyat, adat istiadat, dan upacara. Yang ketiga, folklore bukan lisan, yaitu folklore yang bentuknya bukan lisan tetapi cara pembuatannya diajarkan secara lisan, biasanya meninggalkan bentuk material atau artefak. Yang termasuk dalam folklore bukan lisan yaitu yang pertama, material, yaitu arsitektur rakyat seperti prasasti, bangunan-bangunan suci. Yang kedua, kerajinan tangan rakyat. Ada pakaian atau perhiasan tradisional yang khas dari masing-masing daerah. Obat-obatan tradisional seperti kunyit dan jahe sebagai obat masuk angin, serta masakan dan minuman tradisional. Selanjutnya yaitu yang non-material, yaitu gerak isyarat tradisional atau gestur, dan bunyi isyarat komunikasi rakyat, serta musik rakyat. Selanjutnya, sifat folklore. Folklore bersifat tradisional, yakni disebarkan dalam bentuk relatif tetap atau bentuk baku. Bersifat anonim, yakni nama penciptanya sudah tidak dikenal lagi, sehingga menjadi milik bersama dari kolektif tertentu. Dalam hal ini, setiap anggota kolektif yang bersangkutan boleh merasa memilikinya. Selanjutnya, bersifat pralogis, dalam arti mempunyai sistem logika sendiri yang tidak sesuai dengan logika Aristotelian. Ciri pengenal ini terutama berlaku bagi folklore lisan dan sebagian lisan. Folklore bersifat polos, spontan, dan lugu, sehingga seringkali kelihatannya kasar, bahkan porno.
atau bersifat sara. Hal ini dapat dimengerti apabila mengingat bahwa banyak folklore merupakan proyeksi emosi manusia yang paling jujur sifat manifestasinya. Selanjutnya yaitu penelitian folklore. Yang pertama, tahap penelitian di tempat. Sebelum memulai suatu penelitian, yaitu terjun ke tempat atau daerah yang hendak peneliti lakukan dalam meneliti suatu bentuk folklore. Peneliti harus mengadakan persiapan yang matang. Jika hal ini tidak dilakukan, maka usaha penelitian kita akan mengalami banyak hambatan yang seharusnya tidak akan terjadi. Hambatan yang lebih sukar lagi untuk dihadapi adalah datang dari pemilik suatu folklore, kepercayaan misalnya. Yang kedua, tahap penelitian di tempat sesungguhnya. Tahap ini maksudnya untuk mengusahakan suatu hubungan yang harmonis, saling mempercayai dengan kolektif yang hendak diteliti atau paling sedikit dengan para informan. Cara memperoleh hubungan akrab itu adalah harus bersifat jujur pada para informan, bersikap rendah hati, tidak bersikap sok tahu atau mau mengajar atau menggurui. Sikap yang menyenangkan itu akan membuat informan dengan cepat menerima dan memberikan semua keterangan yang diperlukan. Cara yang dipergunakan untuk memperoleh bahan folklore di tempat adalah wawancara dan pengamatan. Yang ketiga, cara pembuatan naskah dan folklore bagi pengarsipan. Naskah yang disimpan dalam arsip harus merupakan ketikan asli, bukan tembusan, harus berdasarkan ketentuan-ketentuan bagi pengarsipan folklore. Folklore akan dipisah-pisahkan untuk disusun berdasarkan perbedaan bentuk, suku bangsa, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu kegunaan folklore bagi kehidupan manusia. Yang pertama, fungsi folklore sebagai sistem proyeksi, yakni sebagai alat pencerminan angan-angan suatu kolektif. Selanjutnya, sebagai alat pengesahan pranata-pranata dan lembaga-lembaga kebudayaan. Dan bisa juga sebagai alat pendidik anak. Selanjutnya yaitu sebagai alat pemaksa dan pengawas agar norma-norma masyarakat akan selalu dipatuhi anggota kolektifnya. Itulah tadi penjelasan saya. Apabila ada salah-salah kata atau salah dalam materi atau apapun itu, saya selaku pemateri dari kelompok 5, mewakili kelompok 5, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.